Kisah Nyai Dasimah, wanita cantik asli Bogor yang ceritanya melegenda di Batavia. Lur pernah mendengar nama Nyai Dasimah? Atau masih asing dengan nama tersebut? Nama tersebut menjadi urban legend atau legenda di masyarakat Batavia hingga masyarakat suku Betawi di Jakarta. Berbagai macam lika-liku kehidupannya hingga kenaasan di akhir hidupnya membuat banyak orang simpati kepadanya. Kisah cinta dua kasta dan ras yang begitu tabu pada masanya membuat Nyai Dasimah harus mengalami berbagai kesedihan dalam hidupnya. Menurut artikel yang saya dapatkan dari website komnasperempuan.go.id, cerita ini diambil dari sebuah buku karangan G. Francis Gisbert Francis A.Ir. yang terbit pada tahun 1896, ditulis berdasarkan kisah nyata kehidupan seorang istri simpanan yang bernama Dasimah, gadis dusun Kuripan, Bogor. Ia menjadi nyai, perempuan yang dijadikan gundik tanpa dinikahi, atau istri simpanan seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Edward William, salah satu orang kepercayaan Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Oleh sebab itu, akhirnya Nyai Dasimah pindah ke Batavia. Lokasi cerita terjadi di sekitaran Tangerang dan Batavia pada tahun-tahun 1813 sampai tahun 1820-an. Karena kecantikan dan kekayaannya, Nyai Dasimah menjadi terkenal. Samyun, seorang tukang sado yang bersemangat ingin memperistrinya, meminta dukun bernama Mak Buyung agar Nyai Dasimah menerima cintanya. Akhirnya Nyai Dasimah dinikahi walaupun Samyun sudah beristri. Namun setelah berhasil dijadikan istri mudanya, Nyai Dasimah hanya disia-siakan Samyun, dan kejadian tragis yang mengerikan, akhirnya pun terjadi. Berikut cerita riwayat hidupnya. Dasimah adalah gadis miskin yang terlahir di desa Kuripan, Bogor. Meskipun miskin, Dasimah bertekad untuk bisa merubah garis hidup yang dia punya dengan cara merantau semenjak gadis. Ada beberapa cerita tentang kemana Nyai Dasimah merantau. Menurut buku yang ditulis G. Francis, merantaulah Nyai Dasimah ke daerah Curug, Tangerang untuk merubah hidup. Di sana dia bekerja sebagai pembantu di rumah seorang warga negara Inggris kaya raya bernama Edward Williams. Siapakah Edward Williams? Lelaki ini adalah orang kepercayaan Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu secara administratif Inggris berkuasa di Hindia Belanda. Raffles menggantikan Gubernur Jenderal Daendels. Karena tergoda oleh kecantikan Dasimah, kemudian Williams memeliharanya sebagai gundik. Dasimah dipeliharanya tanpa dikawini, hingga akhirnya mereka punya seorang anak perempuan bernama Nancy, tulis Zainuddin HM dalam bukunya, Kisah-Kisah Edan Seputar Jakarta Tempo Dulu. Awalnya mereka berumah di Curug, Tangerang, lalu pindah ke kawasan Gambir, Batavia. Tepatnya di Pejambon, kini di belakang gedung Pertamina dan Departemen Agama. Di belakang rumah tersebut mengalir Kali Ciliwung, yang kala itu masih lebar dan airnya jernih. Dasimah rela jadi gundik, mungkin karena pada masa itu kedudukan seorang gundik dianggap lebih terhormat daripada seorang pembantu rumah tangga. Para pejabat Belanda dan Eropa yang datang ke Batavia umumnya memang tak membawa istri. Akhirnya mereka lebih suka memelihara gundik. Sebagai orang kaya raya, Dasimah bersama putrinya Nancy setiap sore berkeliling dengan delman ke Prapatan, Senen, Gang Kenanga, sampai ke Kampung Kuitang. Kegiatan ini lazim dilakukan oleh orang kaya pada masanya. Karena hal ini juga Dasimah sering berbincang dengan Samyun yang merupakan supir delman yang dinaikinya, lelaki Betawi yang sudah beristri. Samyun naksir berat dengan kecantikan Dasimah yang berdarah Sunda yang memang semenjak dahulu darah Pasundan telah dikenal menurunkan keturunan wanita yang cantik-cantik. Samyun mencari cara agar bisa merebut hati Nyai Dasimah dari tangan William, salah satunya melalui perantara Mak Buyung. Kebetulan, Mak Buyung, yang menjadi pembantu Dasimah, adalah seorang janda di Kuitang yang kenal Samyun. Nah, melalui Mak Buyung inilah Samyun meminta agar Nyai itu, Dasimah, dibujuk untuk meninggalkan rumah mewahnya, lalu kawin dengannya, tulis Zainuddin. Atas dasar agama, Mak Buyung terus menasihati Dasimah agar tidak terus melakukan dosa kumpul kebo seperti yang dilakukannya. Hari demi hari kata-kata itu nampaknya mempengaruhi pikiran Nyai Dasimah. Nancy sebagai anak kandung Nyai Dasimah mulai mengendus gerak-gerik perubahan Nyai Dasimah yang lebih sering murung. Berkali-kali Nancy menyatakan ketidaksetujuannya jika Nyai Dasimah pergi dari rumah Tuan Williams. Apalah hendak dikata, ketika semua yang dimulai dengan tidak baik maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nyai Dasimah pun jauh dalam hatinya merasa hidupnya gundah karena dosa yang dia lakukan mengalir terus selama dia masih di sana. Dia faham betul karena dari kecil dia telah dikenalkan ilmu agama. Tibalah hari di mana Nyai Dasimah memutuskan dengan tekad membulat bahwa dia harus meninggalkan rumah William.
Pergilah kemudian Nyai Dasimah meninggalkan William pasangan kumpul kebonya dengan anaknya Nancy. William sendiri bukan tidak ingin mencegah namun apa dikata pangkat tingginya akan jatuh di mata orang apabila ia diketahui mencari-cari gundik kasta rendahan dengan alasan cinta, itu akan menjadi aib besar yang menjatuhkan harkat dan martabatnya. Dijemput Samyun akhirnya Nyai Dasimah dibawa ke rumahnya, dan menemui istri Samyun, yaitu Hayati. Hayati yang sebelumnya berharap kalau dengan dinikahinya Dasimah maka suaminya bisa mendapatkan harta instan yang didapat dari suaminya demi memuluskan hobi yang dia tekuni. Konon Hayati disebut di beberapa sumber cerita hobi berjudi. Cara berpikir Hayati juga umum seperti orang kampung yang tidak mengenyam pendidikan lainnya, yaitu mendapatkan materi dengan mudah dengan cara segampang-gampangnya. Padahal harus kita ketahui sendiri di dunia ini tak ada yang instan apalagi dengan cara berjudi. Menikahlah Samyun dengan Dasimah, yang telah direstui oleh istrinya dengan syarat tidak satu rumah. Hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dilalui. Rencana yang disepakati Samyun dan Hayati untuk mempreteli perhiasan dan kekayaan dari Dasimah tidak juga Samyun laksanakan, ditambah kini Samyun selalu bertindak tidak adil dengan selalu mengutamakan istri mudanya yaitu Dasimah, yang secara fisik memang jauh lebih cantik. Konflik demi konflik didasari kecemburuan Hayati kemudian terjadi antara cinta segitiga ini. Suatu waktu Hayati yang sudah tidak tahan bersabar dan menagih janji Samyun yang menjanjikannya bisa memberikan kekayaan mewah milik Dasimah. Karena tidak tahan terus ditagih maka berangkatlah Samyun ke rumah tempat dia berdua tinggali dengan Dasimah. Belum sempat menyampaikan maksud tujuannya Nyai Dasimah terlebih dahulu menyampaikan keluhannya ke Samyun. Ternyata dia ingin bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya di kampung Kuripan. Maka itu saya minta bercerai, saya mau pulang ke saya punya kampung di Kuripan sebab saja lihat yang saya punya madu terlalu benci sama saya. Begitu juga Baba punya mau bikin saya disamakan sama si Kuntum, pembantu mereka, kata Dasimah ke Samyun. Dalam kondisi emosi, Samyun keceplosan. Samyun bilang dia bersedia cerai dengan Dasimah asalkan Dasimah menyerahkan semua hartanya. Dasimah diperbolehkannya pergi dari rumah dengan membawa baju yang melekat di badan saja. Dasimah kaget mengetahui maksud terdalam suaminya selama ini ternyata ingin menguasai harta bendanya. Oh, kalau begitu Baba bujuk kawin sama saya mau rampok saya punya barang. Baik, saya bisa cari saya punya barang. Nanti saya laporkan Tuan Weboit agar saya mendapat pertolongan dari hakim, tanggap Dasimah ke Samyun. Ternyata kata-kata dari Dasimah membuat Samyun terpukul. Samyun berkali-kali meminta maaf namun Dasimah tetap tidak bergeming. Akhirnya Samyun yang bingung pulang ke rumah istri tuanya lalu menceritakan hal yang terjadi kepada Hayati. Di luar dugaan Hayati memberikan solusi di luar nalar, yaitu melenyapkan nyawa Dasimah. Samyun yang takut akan dilapor ke hakim yang menjabat setempat hanya bisa diam tidak berbicara, tidak menyetujui dan mengiyakan. Berkali-kali ia juga menemui beberapa orang yang bisa diajak bertukar pikiran akan hal ini salah satunya Haji Salihun, salah satu yang diajak bertukar pikiran justru malah mendukung tindakan Samyun. Untuk itulah pelajaran buat kita untuk tidak sembarang mencari tempat cerita. Kembali ke cerita Samyun kemudian berkoordinasi dengan pembunuh bayaran yang bernama Puase. Bang Puase yang juga merupakan orang Kuitang seperti Mak Buyung, menyetujui bayaran yang ditawarkan Samyun. Skenario pembunuhan dijalankan, Nyai Dasimah diajak keluar rumah pada malam hari untuk mendengar hikayat Amir Hamzah di kampung Ketapang. Malam hari, dia dituntun oleh cahaya obor yang dibawa pembantu bernama Kuntum, diikuti Samyun, Dasimah, dan paling belakang ada Puase. Sesampainya di tempat sepi belakang rumah Mak Musanib di pinggir kali, kepala Dasimah dipukul oleh Puasa, lehernya digorok mayatnya dihanyutkan ke kali. Saat itu, ada anak Mak Musanib dan istrinya yang menyaksikan peristiwa pembunuhan itu. Mayat Dasimah ditemukan oleh pembantu dari Tuan Wei saat hendak memandikan Nanci. Pembantu itu lantas melapor Tuan Wei yang akhirnya melapor ke polisi. Dilihatnya mayat yang tersangkut di tangga dekat kali tempat mandi keluarga Tuan Wei. Ternyata mayat itu adalah mayat Dasimah, mantan belahan jiwanya. Singkat cerita, para pelaku pembunuhan ditangkap polisi berkat kesaksian anak Mak Musanib serta menantunya yang melihat pembunuhan itu. Akhirnya polisi mengusut kasus pembunuhan ini dan kemudian dia menangkap Samyun dan Puasa yang kemudian dihukum gantung. Dari kisah ini kita ambil banyak pelajaran yang dapat dipetik. 1. Nyai Dasimah menghalalkan segala cara untuk kaya bahkan menjadi gundik atau pasangan kumpul kebo, yang akhirnya segala sesuatu yang diawali yang tidak baik maka bisa dipastikan akan berakhir tidak baik. 2. Mencintai seseorang hanya berdasarkan materi dan fisik, materi bisa habis,
fisik bisa berubah maka sesungguhnya hanya cinta itu sendiri yang abadi. Malang Samyun bisa mencintai hanya dari fisiknya saja. Selain itu dari kasus Samyun juga bisa dipelajari bahwa kita harus memilih-milih sahabat kita buat berbagi cerita, jika salah-salah maka yang terjadi hancur hidup kita. Hayati juga harus kita soroti di sini karena dia bodoh masih berharap kaya karena judi. Dari zaman dahulu terbukti judi tidak bisa membuat orang kaya, yang ada membuat orang sengsara, apalagi yang ngarep kaya dari slot bodohnya mendarah daging, hehehe. Apabila suka dengan konten ini silahkan di like, and share. Ikuti halaman kami untuk konten menarik lainnya. Salam dulur Sabogor.